Baiklah, saya akan melanjutkan jawaban soal nomor 3, yaitu tentang buatlah program dengan rekursif untuk menghitung dari misalnya N93, maka inputnya itu 1 × 1 ditambah 2 × 2 ditambah 3 × 3 sama dengan 1 tambah 4 tambah 27 sama dengan 32. Dari mana ini nilainya bebas, tapi di sini saya akan menggunakan N93. Ini adalah programnya. Nah, sebelum masuk ke programnya, saya akan menyampaikan berikutnya, yaitu mana var n itu bertipe integer, terus begin, read n, terus write, hitung direct n, terus n ini dimana ini adalah integer mainnya. Terus ini integer pangkat xy, begin, if diisi dengan y sama dengan 0, dan write y itu diisi dengan 1. Terus else dan hasil itu diinisialisasi, yaitu inisialisasi, yaitu terus ke for i diisi dengan 1 to y, terus hasil diisi dengan hasil dikali x, terus n for y pangkat n n, terus ditambah hitung direct n kurang 1, terus n. Nah, ini untuk integer hitung direct x yang bertipe integer. Begin if dicek x sama dengan 1, dan hitung direct x diisi dengan 1, terus else dan pangkat itu diisi dengan 1, terus for i itu else dan pangkat baiknya tadi ada kesalahan. Jadi di sini untuk var hitung directnya itu ini n bertipe integer. Bertipe integer. Jadi begin if n sama dengan 1, write n sama dengan 1 itu diisinya 1. Jika dia benar itu diisinya 1. Jika dia salah, maka else then write pangkat n, plus hitung direct n kurang 1 n gitu. Baiknya di sini juga ada kesalahan. Di sini seharusnya write pangkat write hasil. Ini di sini tuh write hasil. Nah, terus n. Jadi selanjutnya itu ada penjelasan program. Terus yang pertama itu kita mulai dulu. Terus n kita isi dengan 3. Terus langkah ketiga itu panggil fungsi rekursif untuk menghitung direct integer n. Jadi n-nya tadi kita isi dengan 3. Terus dia ke sini kan menghitung direct n. Nah, jadi n tadi kan 3. Apakah 3 sama dengan 1? Tidak, maka dia ini mengajarkan else, yaitu return pangkat n. Jadi return pangkat 3,3 ditambah hitung direct 3 kurang 1. Jadi di sini return pangkat 3,3 tambah hitung direct 3 kurang 1. Maka dia manggil lagi, manggil untuk menghitung pangkat. Jadi menghitung pangkat ini. Nah, jadi
3, X-nya kita anggap 3, Y-nya kita anggap 3. Jadi, kita cek apakah Y sama dengan 1. Jika tidak, maka dia akan ke else, yaitu dengan menjalankan kondisi ini. Nah, ini kondisinya. Itu else, hasil 91. Terus untuk perulangan pertama, I sama dengan 1. Apakah 1 kurang dari sama dengan 3? Ya, maka hasilnya itu diisi dengan 1 kali 3, maka sama dengan 3. Terus I plus plus sama dengan 1 tambah 1 itu 2. Terus dicek lagi, I sama dengan 2, itu dicek apakah 2 kurang dari sama dengan 3? Ya, maka hasil sama dengan itu 3. Hasil kan 3 berarti 3 kali 3 itu 9. Terus I plus plus 2 tambah 1 9 3. Kita cek I sama dengan 3. Apakah 3 kurang dari 93? Iya, maka hasil 9 dikali 3 sama dengan 27. Lalu I plus plus sama dengan 3 plus 1 sama dengan 4. Masuk ke perulangan yang keempat. Itu I sama dengan 4. Apakah 4 kurang dari sama dengan 3? Tidak. Maka return hasil yaitu hasil terakhir itu 27. Lalu plus hitung dari 3 min 1. 3 min 1 itu berarti 2. Hitung deret 2. Dengan N2 berarti dia memanggil lagi ke return pangkat 2,2 ditambah hitung deret 2 dikurang 1. Lalu itu kan 2 nih. 2 ini kita memanggil itu hitung deret 2. Nah, 2 sama apakah 2 sama dengan 1? Tidak, maka dia menjalankan kondisi else, yaitu return pangkat 2,2 ditambah hitung deret 2 kurang 1. Terus dicek hasil sama 1. Dicek apakah mulai dari I sama 1. Dicek apakah I kurang dari 2, kurang dari sama dengan 2. Ya, maka hasil sama dengan 1 dikali 2 sama dengan 2. Terus I plus plus 1 ditambah 1 sama dengan 2. Terus ulangan kedua, yaitu I sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari 92? Iya, maka hasil 2 dikali 2 itu sama dengan 4. I plus plus sama dengan 2 plus 1 sama dengan 3. Lalu masuk ke perulangan ketiga, yaitu I sama dengan 3. Apakah 3 kurang dari sama dengan 2? Tidak, maka return hasil yang terakhir itu 4. Lalu, ini ada plus hitung deret 2 kurang 1 itu kan 1. Kita masuk ke hitung deret 1 kurang 1, 2 kurang 1 itu 1. Nah, jadi kita cek apakah 1 sama dengan 1 benar, maka dia mengembalikan nilainya 1. Jadi di sini untuk nilainya itu 1. Terus dia kembali ke sini, yaitu 1 ditambah 4 itu kan 5. Terus dia kembali lagi ke sini, 5 ditambah 27 itu 32. Jadi 32 ini akan kembali ke yang nilai yang kita panggil tadi. Jadi saya akan melanjutkan video selanjutnya. Saya menunjukkan itu yang tadi kita yang lihat di sini dari 1 jadi 1 tambah dia kembali ke sini 1 tambah 4 itu sama 5. Terus 5 tambah hasil ini 27. Lalu itu sama 32. Lalu 32 ini kita kembalikan ke itu deret jadi kita angka pindah cetak itu deret yaitu 1 tambah 4 tambah 27 itu sama 32. Jadi hitung deret yang tercetak itu adalah 32. Terus program selesai. Nah, ini adalah tampilan programnya.
Terus untuk objeknya ini ada saya buat juga jika salah saya mohon maaf. Ini integer 9, terus ada start, kita inputkan n, terus cetak itu deret n, terus n. Terus ini untuk integer pangkat x start, dicek apakah ini sama dengan 0 jika benar itu 1. Jika dia salah maka hasil sama 1, masuk ke for ini sama 1 itu b. Jika dia benar maka hasil dikali sama dengan x, maka i plus plus. Lalu dia akan berulang sehingga tidak memenuhi, lalu mencetak hasil dan program berakhir. Program berakhir harus untuk objek hitung deret n. Mulai dari start, jika n sama dengan 1 benar, maka dia 1 dan program berakhir. Kalau dia salah maka pangkat n komponen tambah hitung deret n kurang 1 itu akan berakhir. Nah, sebelum saya akhiri, kita coba dulu di aplikasi Codebox programnya. Kita run. Nah, kita bisa juga adalah hasil deretnya adalah 22. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Jika ada salah saya maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.